Selamat datang di konten YouTube saya, di mana hari ini kehadiran 3 orang komika yang akan meramaikan acara Beat the Beat di Comika Comedy Club. Rin Hermana. Apa Halo kabar Mas Rin Panji. Hermana? Baru lalam apa kabar? Sehat abangku. Falah Akbar apa Baik, kabar? baik. Luar biasa. Halo Bang, baik. Alhamdulillah, Mas Panji. Ini 3 orang ini akan hadir. Kalau Rin seperti biasa adalah host dari Beat the Beat. Tiap episode selalu dia hostnya. Kami mencari orang Padang yang memang jago berdagang, karena yang diperdagangkan adalah beat dari para seller. Yang mana Bahrul dan Falah mewakili orang-orang yang akan menjual beat mereka. Dan acaranya sendiri adalah tanggal 31 Maret 2021 jam 8 malam. Dengan bidders alias komika-komika yang akan belanja adalah Ernest Prakasa, Adriano Kolbi, Awe, dan Marcel Widianto. Respect. Rin Hermana ini kayaknya line up bidders paling gila nih selama ini di Beat the Beat, ya nggak sih? Nah, dia tidur, lihat. Heng dia. Nah. Ya, benar. Ini adalah bidders yang mau dari komik-komik yang lain. Iya kan? Maksud gue ada Ernest, ada Adri, ada Awe. Ini si Marcel kayaknya 2 Beat the Beat berturut-turut ya? Sebelumnya Marcel itu jadi pembeli terbanyak Mas Panji. Dia waktu dia Rispo sama satu lagi Regen kalau nggak salah. Dan betul. Waktu itu Marcel yang paling banyak mengeluarkan uang membeli materi-materi komik. Nah, setelah itu dikalahkan oleh Pak Ajis 2000, El Presidente. Rekor masih dipegang oleh Pak Ajis. Senilai berapa tuh Ajis 2000 kalau boleh tahu? 4.300.000 berapa ya? 4 juta lebih. Gila, duit 4 juta keluar. Iya. Jangan-jangan bukan dana pribadi, gue curiga dana kas stand up Indo tuh, korupsi tuh jangan-jangan. Kalau si Marcel terakhir kali belanja berapa tuh, Rin? Terakhir Marcel itu kalau salah 2.700.000 atau 2.800.000 kok. Hampir sampai ke 3 juta Mas Panji. Dari selama lu ngejalanin Beat the Beat udah berapa kali? 4 kali mungkin, Rin Hermana? Udah berapa kali kita ya? Atau 3 kali? 1, 2, 3, 4. Ini masuk yang keempat harusnya. Ini masuk yang keempat. Yang dari... satu itu Mas Panji. Betul. Iya. Ya. Dari 3 yang udah jalan, siapa seller yang seingat lu paling banyak dapat duit dan berapa jumlahnya? Seller yang paling banyak dapat duit sebenarnya semuanya hampir merata Mas Panji. Di beberapa episode ya, saya tuh berhasil menjual materinya tuh nggak cuma 1 beat tapi 1 set. Jadi 1 beat yang mungkin dalam 1 set itu kurang diminati oleh para bidders, tapi dengan kekuatan saya berdagang sudah berada dalam naluri orang Padang. Beat yang harusnya dibeli jadi kebeli karena saya jual jadi paket. Jadi akhirnya berhasil saya jual. Yang penting saya senang membantu teman-teman komik menjual materinya. Tidak ada yang tidak dapat uang. Bahkan ada waktu itu di episode Mas Panji kalau nggak salah, ada komika yang materinya itu secara semuanya nggak bisa dipakai oleh siapapun. Jadi akhirnya saya terpaksa menjual fakta-faktanya saja, informasinya saja. Respect skill dagang. Pantesan Serundeng Darin ini katanya laku keras. Rin Hermana kaya raya katanya, beli tanah dia di Sumatera Barat katanya. Respect. By the way, untuk yang nggak tahu Beat the Beat seperti apa, Beat the Beat itu adalah acara di Comika Comedy Club. Comika Comedy Club sendiri itu adalah sebuah virtual comedy club gitu. Comedy club kan tempat orang nonton lawak nih, nonton komedi. Nah sekarang virtual karena pandemi kan membuat orang belum yakin pengen keluar dan nonton. Nah untuk mereka yang belum yakin ada solusi nonton komedi tanpa takut pandemi, yaitu Comika Comedy Club. Jadi lu bisa masuk ke Comika Comedy Club, lihat jadwal acaranya apa aja. Habis itu beli tiketnya di situ, habis itu nanti nontonnya live streaming di situ. Dan di Comika Comedy Club itu bukan pre-recorded, jadi bukan direkam dulu terus ditayangin belakangan. Ini bener-bener live.
makanya apa yang keluar dari mulut siapapun yang mengisi acara di comikacomedy.club itu tidak bisa di-rewind, tidak bisa diedit, keluar begitu saja. Kita nantikan saja kalau ada blunder-blunder tidak beres di acara tersebut. Selamat datang di Komika Afterlife. Komedi Rantau. Ini sebuah acara aneh. Enggak dong, aku masuk surga karena aku cinta sama Terjual kepada Mas Panji materi chat mesum. Cerai masih jauh ya. Benar. Jadi pas cerai gak tua-tua banget. Masih muda. Lantas apa rahasia Kopral Subagio bisa secepat itu? Karena kalau misalnya mati mobilnya mau dijual katanya. Gue lihat tuh Gitong tuh pakai masker. Karena jelek kali ya? Bukan. Waduh. Saya itu ular, belajar dari ular. Kobra. Nah, Beat the Beat ini adalah salah satu acara yang ada di comikacomedy.club. Di comikacomedy.club itu targetnya tuh seminggu sekali minimal, jadi ada 4 acara sebulan. Nah, Beat the Beat ini intinya adalah ada komika-komika yang senior-senior yang sering stand up, corporate gig, mungkin lewat Zoom dan segala macamnya, itu butuh beat. Karena mungkin mereka terlalu sibuk untuk nulis gitu misalnya ya. Sehingga mereka butuh beat fresh untuk mereka pakai kerja. Di sisi lain ada komika-komika miskin. bukan miskin, tapi mungkin belum berpenghasilan terlalu baik. Tapi joke-nya bagus-bagus. Emang belum dapat panggungnya aja, belum dapat kesempatannya. Nggak ada job yang masuk ke mereka. Tapi kan mereka kan tetap butuh duit nih. Mereka adalah para seller yang bisa stand up. Satu set mungkin bawain beberapa beat ya, 4 atau 5 beat, terus dijual kepada si bidder itu tadi. Lebih tepatnya dilelang. Jadi misalnya Falah atau Bahrul nih, habis stand up satu set, misalnya ada 5 beat. Habis itu Sirin Hermana masuk. Oke, barusan si Falah bawain 5 beat satu persatu. Beat pertama tuh tentang A. Bidder ada yang mau ngambil gitu. Nanti tiba-tiba Adriano Colby bilang, itu kayaknya pas deh buat gue tawar deh itu harganya 300.000 gitu kata si Adriano Colby. Terus Ernest bilang, ntar kayaknya lebih cocok buat gue deh, 450.000. Nah jadi mereka saling tawar, makanya disebut bidder karena mereka adalah yang akan nawar beat tersebut. Nah kadang-kadang kalau ada beat bagus banget, satu beat tuh bisa bernilai cukup tinggi, bahkan pernah nembus 1 juta kalau gue nggak salah. 1 juta baru dari 1 beat gitu, sementara satu set kan ada bisa jadi beberapa gitu kan, lumayan. Komikanya bisa dapat berpenghasilan dari penulisan dan harapannya adalah kalau sellernya ngerasa gila beat gue aja kepake sama Ernest atau beat gue aja kepake sama Adriano Colby, sebenarnya beatnya bagus. Jadi mereka mungkin bisa lebih semangat gitu untuk ngembangin karirnya. Sebagai contoh di keadaan Kahar Stand Up Comedy Special, stand up comedy special gue yang ke-8, itu gue membawakan beberapa beat hasil belanja dari Beat the Beat. Ada 3 atau 4. Bayangin. Jadi seller-seller ini yang datang dari mungkin ya, kalau Bahrul sama Falah mungkin penonton pada tahu ya. Tapi banyak seller yang penonton nggak tahu, tapi beatnya bagus-bagus. Bayangin, saking bagusnya aja masuk special gue. Kepake, nongol di trailernya bahkan, di teasernya. Jadi Beat the Beat itu seru banget lah. Ngomong-ngomong gue mau nanya dulu sama Falah sama Bahrul. Falah dulu kali ya. Boleh, udah Bang. Pernah dengar soal Beat the Beat sebelumnya? Ada yang cerita sama lo atau gimana? Iya, ada temen kan juga kayak Ripai, Kicoy juga udah pada ikut di sebelumnya, Mamu juga udah ikut juga tuh. Jadi udah tahu sih lah kalau infonya tentang Beat the Beat gitu Bang. Yang mereka ceritain kayak gimana? Kalau ininya sih iya seru aja gitu. Jadi emang dia bawain beat beberapa ada yang beat lama, ada juga yang katanya nulis baru kayak gitu. Intinya nanti ada yang beatnya dibeli gitu, atau kalau misalkan kurang ya berarti nggak diambil. Ada juga katanya kalau misalkan beatnya emang dari satu set itu nggak ada yang diambil, kadang disuruh ngapain gitu ya, ada yang disuruh roll depan, ada yang disuruh, pokoknya macam-macam dah, intinya yang penting dikasih duit aja begitu. Jadi intinya kayak seru banget aja sih, begitu sih. Ya.
Kalau baru, lu denger Beat the Beat nggak sebelumnya? Atau lu baru Iya. tahu pas ditawarin? Udah tahu sih Bang sebelumnya karena kan follow juga Comika kan. Karena Mhm. tahu tuh ikutin beberapa juga ceritanya kayak ada yang dibeli tapi jangan dibawain, lu merusak komedi Indonesia kata gitu-gitu kan. Denger kayak gitu. Iya, jadi emang kadang-kadang kayak gue inget waktu Gilbas tuh, kan gue waktu itu ikutan Beat the Beat episode pertama. Bidersnya tuh gue, Gilbas sama Babe. Terus ada satu seller beatnya jelek banget sama Gilbas dibeli, tapi ngomongnya gini. Sebelum dia beli, si Gilbas bilang, kan lu semua tahu gue peduli banget sama Stand Up Indo ya. Jadi beat lu akan gue beli supaya tidak merusak nama Stand Up Indo karena itu beat jelek banget. Gue beli tapi jangan lu pakai lagi. Kata gue bangsat bener ini. Ngomong-ngomong iya bener juga ya, anak-anak Soebul Diksi dua orang, Iya. 3 orang yang udah pernah ikutan Beat the Beat jadi seller. Iya, seingat gue Ripa sama Kicuy sih. Itu mereka dapat berapa masing-masing tuh? Ingat nggak lo? Ripa Gede itu tuh. kayaknya 2 jutaan ya, 2 juta berapa gitu Bang. Anjir, Ripai 2 juta. Kicuy itu terus 800 apa berapa gitu, hampir sejuta lah. gila. Gitu Saya sih. ingatnya yang Ripai itu Satu set ya Oh, Bang Rin ya. iya awalnya cuma beberapa beat doang. Misalnya ada 3 beat nih. 2 beat diminati, yang AB diminati sama si bidder A, yang BC diminati sama si bidder B. Nah, itu mulai debat tuh untuk dapetin beat yang tengah-tengah ini, yang B ini. Akhirnya ya udah saya jual 1 set aja siapa paling banyak gitu. Terus saya nggak butuh yang beat yang A, nggak mau, nggak peduli. Pokoknya udah beli aja semuanya deh. Rebutan tuh dari awalnya berapa ya? Gue ingatnya, gue kan bukanya itu berapa waktu itu? Pokoknya sampai di 700 naik lagi 800 naik lagi sampai akhirnya ya sekitar itulah. Ya, seru banget. Kadang-kadang ya Rain sudah mencium uang ketika bidersnya ketawa. Kalau bidersnya ketawa, Rin ngerasa, nah ini pasti mau beli nih. Iya. Langsung karena harga Rin ngebuka tuh beda-beda tergantung antusiasme bidder. Kalau dia ngeliat bidernya antusias, harga pertama bisa naik. Lu pernah paling tinggi ngebuka harga berapa, Rin? 500. Gila, langsung ngebuka 500 untuk 1 beat. 1 beat. Ada 1 Iya. beat dulu siapa? Kang Kicu itu siapa ya? Pokoknya wah ini beat bagus banget nih. Terus semua bidder ketawa kan. Oh nggak Iya. bisa ini nggak bisa dibuka 200 nih. Udah langsung aja. Oh yang ada Rigen. Rigen langsung kesel. Pas dibuka langsung gue mau tuh beat itu. Tar dulu Gen, gue buka 500.000. Ya anjing lurin tiba-tiba 500.000. Yang lain tadi 200 gitu. Kenapa tiba-tiba tinggi gitu? Nah, ini untuk yang nonton, ketika video ini tayang itu udah masuk harga tiket normal, berarti 175.000 ya. Jadi kalau misalkan lu dengar konsepnya tertarik, terus udah gitu lu pengen beli tiketnya bisa dibeli di comikacomedy.club seharga Rp175.000. Acaranya 31 Maret 2021 jam 8 malam. Biasanya tuh tutup hari H penjualan tiket jam berapa ya, Rin? Jam 12 Jam atau 5. sore? Sore ya, jam 5 5. berarti ya. Oke. Iya. Berarti lu masih bisa beli tiket sampai jam 5. Dan ingat, bidersnya adalah Ernest Prakasa, Adriano Colby, Awe, dan Marcel. Udah ugal-ugalan ini. Kadang-kadang spiritnya juga bukan spirit belanja untuk diri sendiri, emang pengen ngebantu dan ngeramein aja kadang-kadang ya. Iya. Dan Ya. ini Mas Panji, Marcel itu adalah bidder yang suka ngerusak pasar. Oh. Jadi Iya. waktu Rigen tawar nih 500, Marcel datang, dah gua 600. Terus si Rigen naikin lagi, yaudah gua 700. Marcel naik lagi, gua 900. Sampai akhirnya Rigen beli 1 juta. Yaudah gua 1 juta. Nah ya udah ambil dulu. Gitu. Nggak jadi. Gua, biar lu naik aja Gen, masa lu belinya segitu gitu kayak gitu. Oke, nah untuk sellernya sendiri selain ada Falah, ada Bahrul, juga ada Rais. Rais ini adalah jebolan dari Suci 1X nih, Suci 9 nih. Habis keluar dari Suci nggak punya penghasilan nih, jadi dia jualan beat. Kayaknya dia mau jualan materi close-mic-nya Materi close mic-nya dijual. kayaknya. Materi final Bang, materi final. Iya bener, tadinya disimpan-simpan akhirnya nggak kepake, jual aja di sini di Beat the Beat. Iya. Jadi ada Rais, ada Falah, ada Bahrul, ada Herman Jonek, sama ada Faisal. Faisal nih siapa ya? Faisal mana ya? Kok gue lupa. UNJ. Selalu WNJ. Oh, Faisal UNJ. Ada stand up Iya, UNJ. iya. Nah, jadi mereka nanti akan manggung satu persatu. Rata-rata berapa lama sih mereka stand up-nya? Rata-rata itu semuanya dikasih waktu 5 menit.
Oh 5 menit ya. Iya. Jadi mereka 5 menit, abis itu, aduh gue pengen nonton nih. Gue nggak kebayang soalnya beat macam apa yang dibelanja sama Ernest, yang dibelanja sama Marcel, yang dibelanja sama Awe, yang dibelanja sama Adri. Falah sama Bahrul deh. Gue nanya ke Bahrul dulu. Menurut lu, Rul, beat lu nih mirip atau cocok atau kepake sama siapa? Ernest, Adri, Awe, atau Marcel? Bang Awe sama Bang Adri, Bang. Saya ngincernya itu 2. Oh gitu ya. Kenapa? Karena ini ya, tipikal. Iya, karena terus sering nonton stand up ya kan. Oh, kayaknya nih lebih masuk ke mereka deh gitu. Kalau Marcel kan kayak tidak terlalu miskin, jadi tidak bisa gitu. Oke, kalau Falah lu kira-kira masuknya kemana nih? Paling kalau nyari irisannya ke Bang Awe juga sama Marcel paling Bang. Ke situ juga tuh. Kalian berdua nggak ada materi menjadi Cina ya? Pasti ada. Materi Cina ada. Nggak ada dong. By the way, Rin, dari pengalaman lu yang dibelanja sama bidders itu biasanya beat-beat kayak apa sih? Apakah beat-beat terkait pandemi? Karena gue ingat waktu itu apa Rigen atau siapa ya yang bilang, ayo gue lagi butuh beat buat korporat via Zoom nih yang ada kaitannya sama pandemi. Lu kalau misalnya ada beat tentang pandemi gue belanja-belanjain deh gitu. Ada kecenderungan kayak gitu atau enggak sama sekali? Random aja mereka? Lebih banyak random Mas Panji. Bahkan lebih banyak materi yang sebenarnya ini cocok nih buat gue nih gitu. Kayak Marcel, materi tentang bahas miskin. Kalau Rispo tuh materi yang absurd. Rispo justru adalah bidders yang paling baik. Ketika si seller itu stand up dengan materi absurd yang bahkan ini aneh banget nih, nggak lucu nih gitu. Rispo membelinya. Karena iya ini bagus banget nih materi ini. Terus debat tuh Rigen sama Marcel. Lucu gimana lucunya? Lu nggak ngerti gitu. Rispo suka yang kayak gitu tuh. Gue kayak gitu. Jadi kayaknya para seller itu, si penjual beat itu biasanya dia udah tahu nih, oh biddernya ini. Terus dia biasanya nyiapin materi tentang itu. Yang waktu episode yang lalu itu ada orang yang dia tuh nggak, kayaknya personanya itu nggak cocok dengan si bidder ini, tapi dia punya materi tentang bidder ini yang bisa dibawain dengan bidder ini. Ya udah dibawain dulu aja gitu. Ya, itu menurut gua ini sih. Si seller tuh mesti rada strategis dikit karena gue inget banget episode pertama, tapi karena mungkin masih sama-sama ngeraba ya, episode pertama ada satu seller yang kayaknya ini Gugun Beke ya kalau nggak salah ya. Materinya tentang Beke, kata gue, siapa yang mau make yang Beke lu doang. Ya paling Ical Kate yang bisa. Lu jual ke gue, ke Gilbas sama ke Babe. Sama ada satu lagi cewek tuh, peserta, ada seller cewek yang beatnya tentang jadi apa namanya office, bukan office, apa sih yang tukang bersihin kamar, cleaning service. Kata gue, ya masa gue mau beli materi stand up cleaning service, mana ada yang percaya. Tapi gue ingat pas gue denger, gue lupa siapa ya, Fikri Kuning ya, Pakai kuning yang punya materi tentang FPI, siapa sih? Iya, Fikri Kuning. Iya. Pas gue denger setnya, wah ini mah cocok untuk keadaan kahar nih. Gue ada ngebahas kayak begitu-begitu. Makanya kan ada tuh beat yang gue bawain di keadaan kahar yang gue naikin di YouTube terkait apa namanya Habib Rizik pulang yang jadi rame. Itu sebenarnya lanjutannya lebih rame lagi sebenarnya. Dan itu beat hasil belanja, lucu banget itu. Nah, kalau Rin Hermana bisa ngasih tips kepada seller ya, kayak Bahrul sama Falah supaya dibeli, apa kira-kira menurut pengalaman lu aja sebagai yang dagang? Pertama, bawain aja beat yang menurut lu ini bisa nih dibawa oleh si biddernya. Pertama itu. Pun kalau misalnya lu ngerasa nggak cocok nih materi, kayaknya persona gue tuh nggak ada di keempat bidder ini. Ya udah bawain aja materi-materi berupa observasi yang kayaknya semua bidder itu bisa nangkep juga nih semuanya. Dan gue juga bakal ngecocokin materi lu dengan materi para biddernya. Kayak Ko Ernest nih, mungkin dia suka bahas keluarga sekarang Cina atau anaknya. Mungkin lu bisa bawa materi tentang anak kecil atau apapun. Nanti gue bakal berusaha untuk, nih cocok nih kok, udah ambil aja nih kok. Kayak gue paksa terus buat belinya gitu. Jadi jangan terpaku dengan apa ya. Wah kayaknya
materi tentang Ko Ernest nggak ada nih gitu. Jadi jangan difokusin ke 2 orang atau 3 orang aja. Lempar aja semuanya. Ya, ya. Menariknya adalah si Ernest, Adri, Marcel gue nggak tahu ya, Awe itu sebenarnya punya rencana untuk bikin spesial. Jadi mereka mungkin sebenarnya nyari-nyari juga kayak Ernest seandainya nggak pandemi itu udah mau jalan tuh dia tuh tahun lalu tuh. Berarti kan dia sebenarnya masih nyimpen. Adri juga udah dari lama tuh dia bilang dia pengen bikin spesial lagi, udah punya judul bahkan. Awe juga punya tangan kosong yang nggak tahu mungkin akhir tahun dia mau ngelihat tour gua kayak apa dulu. Terus kalau Marcel tuh masih di Tonight nggak sih? Udah enggak, Bang. Oh, kalau waktu zamannya masih di Tonight, soalnya dia stand up mulu gue perhatiin, Iya. pantesan belanja. Oke, tapi Bahrul sama Falah saat ini udah ada bayangan materi apa aja yang mau ditawarin atau belum nyusun? Falah dulu deh. Falah ada? Kalau untuk nyusun sih udah ada bayangannya aja sih Bang. Jadi yang kayak Bang Rin bilang paling materi yang observasi aja sih yang kayaknya bisa masuk ke semuanya dulu gitu. Ya. Paling itu. Bahrul juga udah nyiapin? Udah Bang, observasi juga sih. Ini ada materi-materi lama yang Iya, tapi lu ini juga ya, lu berdua hati-hati juga kan, soalnya kan abis lu jual kan nggak bisa lu pakai lagi tuh materi. Iya, Jadi antara yang nggak mau lu pakai, tapi juga jangan yang nggak mau lu pakai karena jelek gitu, karena pasti nggak dibeli kan. Jadi ya itu mesti agak-agak milih-milih dengan bagus. Si Bahrul premis aja, topiknya aja, beberapa topik yang yang akan dibawain apa aja? Berkisar apa? Ini tentang ini Lebaran nanti kan bareng sama kenaikan Isa. Oh iya ya? Iya, Bang. Anjir. Ngeri Terus banget. tentang dompet juga sih. Ada dompet pokoknya ini semakin tua tuh semakin cuek gitu intinya, Bang. Oh, oke. Oh, yang pertama nakutin. Kalau Falah? Kalau saya ada tentang rekor muri Bang. Sama ceramah keluarga. Itu aja sih balik. Gua ada ini tuh di spesial gue yang nanti setelah Komodo Menoy. Anjing udah ngomongin setelah Komodo Menoy aja gue. Tapi gue ada satu chunk ngomongin soal rekor. Wah, sialan malah dijual di sini. Siapa tahu nggak dibeli nanti gue beli Japri. Gue tonton malah nggak ada yang beli gue langsung Japri. Soalnya gue ada satu chunk ya, ada satu chunk yang sebenarnya premisnya itu adalah siapapun yang ada di Muri atau di Guinness Book of World Record itu isinya orang-orang gak ada kerjaan. Itu premis dasar gue. Ada deh. Nanti gue tonton deh kalau gitu. By the way, ngomong-ngomong tadi kan gue sempat ngomongin spesial ya. Si Bahrul tuh ada show yang mau ditaruh di comika.id katanya. Iya, Bang. Apaan tuh show yang mana ya? Jadi Februari kemarin tuh saya bikin 4 show Bang, 1 minggu sekali. Di tengah-tengah pandemi atau sebelum? Di tengah-tengah pandemi Bang. Februari kemarin? Februari kemarin 2021? Iya, baru. Gila, 4 show tuh setnya beda-beda? Beda-beda Bang. Hah? Bikin diketawa lu? Enggak Bang, di Ciputat ada Bang. Tapi emang social distancing sih. Wah, respect. Satu setnya berapa menit? 1 jam, 1,5 jam. Hah? Jadi lu bikin 4 show? Iya. 4 show, 4 set yang berbeda? Iya. 4 set yang Masing-masing sejam? Iya Bang. Lu punya materi 4 jam? Respect. Gila. Pantesan dijual materinya, Falah. Ugal-ugalan. Banyak banget materinya. 4 jam. Hah? Kok gue nggak tahu ini apa namanya? Itu nama saya sendiri sih BCHRUL Bang. Isinya untuk umum. mengenai apaan si BCHRL itu? Yang pertama tuh tentang ngejar pasar. Jadi kan karena pandemi saya tuh setahun yang lalu ngejar pasar, harus DM-in anak-anak gitu. Yang kedua tuh premis random. Yang ketiga tentang pacar saya yang meninggal. Materi lama banget. Kayaknya gue tahu nih pacar yang meninggal nih. Iya. Itu. Lu yang gue pernah ngelihat kayaknya di stand up Indo Jaktim ya? Jakpus kali Bang. Jakpus ya. Yang materi stand up-nya tentang
pacar lu meninggal terus Karena kanker. ngirim voice note lagu ya? Iya itu Bang, benar. Anjing, baru itu bagus banget itu. Gue nonton itu. Iya Bang. Udah Itu. lama banget itu gua ngeliat tuh. Terus yang keempat? Yang keempat beat lama. Jadi dikocok gitu, penonton suruh milih beat lama saya, ntar dibacain ulang gitu. Gitu doang. Udah gitu doang anjing. Iya gitu Bang. Kenapa lu keluarin langsung sekali waktu? Kenapa nggak lu simpen setahun sekali gitu kan? Jadi tiap tahun kan ada spesial ya. Biar kayak Bang Panji produktif, nanti bikin lagi gitu Bang. Gue mah gila, jangan lu ikutin. Emang gue lucu? Kan lu gak tahu kan. Gue produktif tapi gak lucu tau. Oke, berarti nanti akan keluar April kalau nggak salah. Nah, keluar tuh langsung 4-4-nya? Enggak Bang, itu digabung Bang, jadi di mix. Nanti niatnya sih udah bilang Bang Bari mau naruh lagi bulan Mei kira-kira. Juni. Jadi campurannya. Oke. Kalau Fala sendiri juga udah ada tuh, Sohibul Diksi ada di comika.id, dua digital download ya Fala ya? Betul, ada yang di Ketawa sama di Comika Comedy Club. Ya, katanya duit penghasilannya mau dipakai buat mabok-mabokan tuh katanya. Waduh, tidak dong. Kenapa begitu Bang? Rin Hermana sendiri di digital download di comika.id ada 2 dia, satu overdosis. Satu lagi mete-mete, betul. Gue senang sekali mengendorse yang mete-mete karena menurut gue unik pendekatannya, dia stand up sendirian, yang nonton dia lagi, lucu banget. Jelasinnya susah. Kan lu kalau masuk ke comika.id, nanti nunggu yang kalau si Bahrul kan keluarnya April ya. Tapi kalau misalnya lu masuk ke comika.id, kalau lu pilih digital download tuh ada klipnya, jadi lu bisa ada bayangan isinya kayak apa. Nah, coba lu lihat yang punya Rin yang mete-mete deh. Jadi dia stand up sendiri, yang nonton dia tapi banyak. Aneh banget, lucu banget menurut gue. Dan si Rin tahun ini juga mau bikin special juga ya? Kundang ya? Kundang. Iya. Si Kundang ini di akhir tahun. Gue lupa deh, coba cerita lagi sama yang lain. Kundang ini rencananya tentang apa? Berbahasa Padangkah? Kayak gimana tuh konsepnya? Jadi Kundang ini adalah special show yang nantinya bakal jadi tour. Jadi ada beberapa kota yang akan didatengin. Yang akan dijalankan itu sejauh ini September dan sampai November. Di bulan itu, September dan November. Iya, September, Oktober, November. Dan secara konsep sebenarnya ini adalah saya tarik dari kisahnya Malin Kundang. Mungkin kawan-kawan tahu kisah Malin Kundang yang durhaka pada ibunya, yang dia merantau juga, terus juga dia pas balik durhaka gitu. Nah, saya merasakan kehidupannya seperti itu, tapi terbalik. Kayaknya orang tua saya nih agak durhaka kepada saya. Kehidupan single parent juga. Kalau Malin kan single parent juga, kita kan nggak tahu bapaknya siapa. Terus iya, juga ceritanya nggak jelas ya. Iya, Malin juga di pergaulannya dia suka dikucilin sama teman-temannya. Nah, kalau saya tuh lebih kayak saya jadi tokoh orang yang bakal bully-bullyin orang-orang yang lain. Pokoknya orang jahat lah dulu waktu kecil gitu. Pokoknya hampir ceritanya narik dari Malin Kundang, tapi saya pikir ini agak dibalik-balik sih gitu. Oke, itu dinanti aja lah. Moga-moga Rin akan mampir ke kota lo masing-masing. Gue tuh selalu mengendorse siapapun di level apapun di karirnya tuh untuk mulai bikin special, dengan tidak berharap bahwa special itu yang akan membuat dia kaya raya, tapi setiap kali dia selesai bikin special, dia punya body of work yang bisa dipotong-potong untuk taruh di Instagram, untuk taruh di YouTube. Jadi dia bisa cerita sama orang, gue tuh stand up, tahu lu bisa ngelihat gitu. Habis itu makin sering dia bikin special, makin bagus, dan lama-lama jadi banyak aja body of worknya, tiba-tiba panjang aja gitu. Jadi Bahrul akan punya 4. Fala sendiri ada rencana mau bikin show sendiri nggak, Fala? Belum ada sih Bang. Kenapa? Anda kan lucu ya. Ada. Lu bertiga kan ngisi Comika Monday Market kan? Iya. Iya kan? Kalau Rin berapa kali ya, Rin? 1 apa 2, Rin? Saya 2 kali, Mas Panji. 2 kali. Fala berapa kali, Fala? Saya sekali, Bang. Bahrul berapa kali? 2, Bang. 2 kali. Ya, si Fala gue inget dia naik pakai seragam Gerindra waktu itu. Aneh banget. By the way, soal aneh banget naiknya. Orang paling aneh yang naik Comika Monday Market tuh si ini. Hakim Bakil.
Oh, Hakim Bakil. Hakim Bakil naik pakai kayak ihrom gitu. Terus udah naik bajunya aneh, anyep lagi buset. Iya. Yang nonton kan, wah ini pasti lucu sekali pas naik tidak terlalu. Tapi kemarin kabar terbaik yang gue dapat dari Hakim adalah dia dapat penghargaan tuh, dia jadi driver apa ya? Dia jadi driver terbaik gitulah untuk apa paket apa gitu daerah Bekasi. Oh. Di tweet sama akun travel dia gitu, sama akun perusahaannya, bener. Dan coba ntar lu cari tahu sendiri. Tapi by the way ini ya apa namanya, kita udah lama nggak terlibat di acara-acara kayak gitu tuh, kayak Comika Monday Market. Karena itu menurut gue pengalamannya unik sekali. Nah yang terdekat untuk bisa menggantikan itu ya acara-acara kayak Beat the Beat ini. Apalagi Rin sekarang Beat the Beat dilakuinnya di PIC kan? Iya. Dan sekarang itu kayaknya udah luas, tempatnya luas gitu. Iya, iya. Jadi kami sewa studio yang lebih gede. Terus setupnya tuh bener-bener udah kayak panggung, udah ada lighting, ada backdrop yang bisa diisi file gitu, terus udah gitu tempat duduk di depannya juga rada lega sehingga kita bisa naruh peserta atau undangan di depan dan mereka bisa ngebantu ketawa gitu, akan experience-nya akan enak sih. Dan penggantinya itu karena kemarin katanya Comedy Jam ditaruh di PIC juga experience-nya menyenangkan katanya. Seru banget Mas Panji. Waktu itu kan saya datang tuh di Comedy Gym nonton. Ya. Dan itu ngerasa kayak wah kita flashback lagi nih ke 2019 gitu. Kayak kembali nonton open mic, ada penontonnya, rame, nikmatin euforia stand up secara langsung. Wah itu seru banget tuh yang di situ. Ya, jadi untuk para komika ngisi acara di comikacomedy.club itu lumayan mengobati rindu karena walaupun memang acara streaming ya, jadi pembeli tiketnya tuh beli tiket untuk nonton streaming, nggak ada penonton offline. Karena kalau misalkan kami dari comikacomedy.club itu bikin acara yang ada penonton offline-nya, berarti gue mesti pakai izin acara. Nah, kita emang nggak bikin acara offline gitu. Jadi bener-bener yang nonton tuh semuanya ketika lo beli tiket di comikacomedy.club itu nontonnya live streaming. Tapi di depan itu tetap ada yang nonton karena kadang-kadang pengisi itu suka bawa temen atau bisa ngasih undangan sehingga di depan tuh ada suara ketawa aja, bener-bener ada suara ketawa, jadi seru. Dan moga-moga ini bisa membuat komika-komika jadi gatal lagi untuk stand up karena gue sih berharapnya ya makin kesini vaksin makin terdistribusi dengan baik, terus orang jadi makin berani lama-lama, terus kita mulai bisa stand up, mungkin nggak seperti dulu tapi offer-nya udah mulai muncul, dan ketika itu muncul kitanya nggak gagap banget karena setahun nganggur gitu kan. Stand up kan kadang-kadang mesti diangetin ya. Jadi ya kita berharap aja nih, gue sih beneran gak sabar deh. Karena gue tahu Rais kayak apa, Falah kayak apa, Jonek kayak apa, Barul kayak apa, Faisal yang gue lupa kayak apa. Tapi masalahnya adalah mereka juga akan, bukan masalahnya ya, yang menarik adalah mereka akan menjual beat mereka kepada para bidders, yaitu Ernest Prakasa, Adriano Kalbi, Awe, Marcel Widianto, dengan host bangsat bernama Rin Hermana yang barang nggak laku bisa dia jual aja. Sehingga bisa jadi kaya raya. Sekali lagi, acaranya 31 Maret 2021, jam 8 malam. Lu bisa beli tiket per hari ini dengan harga Rp175.000 di comikacomedy.club juga, dan ditutup pada tanggal 31 Maret jam 5 sore biasanya. Dan ketika lu beli tiket, lu akan dapat notifikasi email dan dapat link untuk nonton di comikacomedy.club juga. Ini adalah solusi untuk nonton komedi tanpa takut pandemi, karena lu ketawa-ketawa tapi masih di kamar lu, di rumah lu, di tempat yang lu merasa aman, tapi komedinya juga bisa berani karena orang bayar. Kalau kami ini disuruh manggung di platform gratis seperti TV dan live streaming gratis, tidak berani aneh-aneh dong, karena banyak masyarakat tersinggung warawiri, kan, seperti Dementor Harry Potter tuh, mondar-mandir ya kan. Gua aja sampai sekarang masih rame Instagram gue ini, ya Allah, gara-gara beat gue itu dari Keadaan Kahar. Jadi dengan berbayar, lu membantu komikanya jadi berani, dan karena komikanya berani, elunya juga lebih senang nonton komedinya karena liar gitu. Plus di semua acara di comikacomedy.club tuh live streaming, jadi bukan pre-recorded, jadi nggak direkam dulu terus diedit-edit. Pokoknya bener-bener mentah, raw apa adanya. Pokoknya yang keluar dari mulut Falah dan Bahrul udah nggak bisa di-rewind aja. Jadi mari kita berharap mereka blunder biar seru. Jangan. Dan gue yakin
Terutama Bahrul nih kayaknya lucu deh, soalnya di belakangnya banyak piala tuh guys. Tuh kayaknya piala Yoi. stand up tuh. Enggak, Respect. Bang. Ini piala saudara, Bang. Lagi di Piala saudara. Piala saudara lagi. Oke, jadi sukses untuk Falah, untuk Bahrul, untuk Rin Hermana. Thank you, Bang. Gue mungkin nggak kelihatan di tempat, tapi gue akan nonton via streaming. By the way, Rin, gue di Beat the Beat lu masih suka bacain komentar nggak? Atau nggak pernah bacain komentar? Baca. Jadi setiap ada break setelah komik, saya tuh break baca komentar dari yang nonton. Bahkan ada kemarin itu penonton yang mencoba menawar materi yang dibeli di game. Bahkan ada juga yang, Gen, sini Gon, marah-marah lu gue beli gitu. Iya. Tapi sumpah dah, gue nggak bohong nih. Terima juga Mas Panji. Gue sumpah. Penontonnya Comika Comedy Club itu lucu-lucu semua, sumpah dah. Kalau di Comedy Gym lu baca komentar tuh lucu-lucu bener deh. Jadi untuk para penonton Comika Comedy Club, ketika lu beli tiketnya, walaupun ini nggak kayak Comedy Gym ya. Comedy Gym kan dia ada tiket Gym Master tuh yang lu nya bisa nongol di layar sehingga bisa di riffing dan bisa interaksi sama yang ngisi. Kalau di sini lu akan dibaca komentarnya, tapi tetaplah komentar karena komentar lu lucu-lucu sumpah dah. Gue inget waktu yang Founders tuh, yang isinya gue, Rian Adriandi, Ernest Prakasa, Radit sama Isman, itu komentar yang nonton ngomongin Isman tuh lucu-lucu banget, sumpah bener. Jadi gue gak sabar untuk nonton Beat the Beat. Sekali lagi 31 Maret 2021, acara Beat the Beat adalah lalang joke kepada pembeli tertinggi. Beli tiket di comikacomedy.club, nonton di comikacomedy.club, lihat jadwalnya di comikacomedy.club, nonton komedi tanpa takut pandemi. Rin, Bahrul, dan Falah, terima kasih banyak. Sukses di acara nanti ya. Thank you, Bang. Thank you. Siap. Bye-bye. Bye.